Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Siluet naga api besar muncul di belakang Duke Yuan-ke di tengah cahaya api. Gambar naga api yang muncul dilingkari api dan wajahnya jahat dan bengkok. Ia meraung ke arah langit dan tangisan yang dikeluarkannya berisi kemarahan dan keputusasaan yang tak ada habisnya, seolah-olah ia sedang disiksa di 9 neraka api penyucian. Semua orang yang mendengar auman naga ini merasakan energi dan darah di dalam tubuh mereka menari-nari dengan gelisah, merasa seperti darah mereka akan keluar dari pori-pori mereka. Pada saat ini, aura yang berkembang pesat di sekitar Duke Yuan-ke akhirnya berhenti dan seluruh arena bergetar karena beban aura menakutkannya. Kekuatan apa ini? Aura Duke Yuan-ke sebenarnya menjadi 2 kali lipat kekuatannya dalam kurun waktu singkat ini, tidak, kekuatannya menjadi lebih dari 2 kali lipat. Setelah melihat Duke Yuan-ke saat ini, seluruh penonton tercengang hingga tidak peka, setidaknya 99% dari mereka belum pernah mendengar istana Duke Zong memiliki kemampuan seperti ini. Apa ini? Xiao Yun berdiri sambil berseru kaget. Aura mengerikan itu menyebabkan hatinya dipenuhi teror. Ini adalah semacam keterampilan mendalam khusus yang dapat terwujud ketika garis keturunan Kaisar Iblis bercampur dengan garis keturunan naga api matahari terik, dan itu telah muncul berkali-kali dalam sejarah kota Kekaisaran Iblis. Yun Qinghong berkata dengan ekspresi muram di wajahnya. Menggunakan kekuatan garis keturunan gagak emas untuk menyalakan garis keturunan naga api, semua energi seseorang dikumpulkan dan meningkat secara eksplosif dalam waktu singkat. Dalam jangka waktu tertentu, pengguna dapat menampilkan kekuatan yang jauh melebihi kekuatan yang biasanya dimilikinya. Kekuatan Duke Yuan-ke saat ini lebih dari 2 kali lipat kekuatan normalnya saat dia berada dalam kekuatan penuh. Terlebih lagi, dia sekarang juga bisa menggunakan kedua tombak ganda api penyucian naga secara bersamaan, sepasang tombak yang biasanya hanya dapat digunakan satu per satu. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Kakak akan berada dalam bahaya, kata Xiao Yun cemas. Yun Qinghong tetap diam dan tidak menjawab karena alisnya terkatup rapat. Keterampilan mendalam unik yang diwujudkan dari pencampuran garis keturunan gagak emas dan Qiang, hanya diketahui oleh sedikit orang, bahkan di dalam kota kerajaan iblis itu sendiri. Karena meskipun jumlah orang di keluarga kerajaan iblis ilusi yang memiliki kedua garis keturunan bercampur tidak sedikit, frekuensi kemunculan keterampilan mendalam ini sangat rendah. Menggunakan garis keturunan gagak emas untuk menyalakan garis keturunan naga api pada awalnya adalah keterampilan terlarang, karena meskipun itu memungkinkan penggunanya untuk memiliki lonjakan kekuatan yang eksplosif dalam waktu singkat, lonjakan ledakan ini akan diikuti oleh ledakan yang sangat serius. Konsekuensinya, setidaknya selama 3 bulan setelah penggunaan skill ini, pengguna akan berada dalam kondisi yang sangat lemah. Kemungkinan besar juga kerusakan permanen akan terjadi pada pengguna karena pembuluh darah dan tubuh pengguna menanggung beban yang terlalu berat akibat penggunaan skill ini. Jadi, kemampuan ini hanya akan diaktifkan dalam situasi putus asa. Sebagai anggota keluarga kerajaan iblis ilusi, semuanya segera didirikan di puncak alam iblis ilusi sejak lahir, yang memiliki status dan kekuatan yang akan dikagumi dan dijunjung oleh orang-orang di dunia tersebut. Situasi putus asa seperti apa yang akan mereka hadapi dalam hidup mereka. Jadi meskipun mudah untuk menggunakan keterampilan ini, sebagian besar orang yang memiliki kekuatan dan kemampuan untuk melakukannya tidak akan pernah menggunakannya sekalipun seumur hidup mereka. Tapi Duke Yuan-ke telah memilih untuk menggunakan kekuatan terlarang ini, dan meskipun jelas bahwa dia sedikit gila karena marah, Yun Qinghong tidak merasa bahwa itu terlalu di luar kebiasaan. Dia memiliki status yang tinggi dan mulia, adalah seorang duke yang memandang rendah seluruh dunia,
dan dia adalah seorang jenius tertinggi yang berada di peringkat nomor 2 di antara Illusory Demon Seven Sions. Bagaimana dia bisa mentolerir kekalahan di depan semua pahlawan di dunia ini, dan bagaimana dia bisa mentolerir menjadi batu loncatan bagi seseorang, yang sampai hari ini, sama sekali tidak diketahui. Bagaimana bisa, adipati ini, kalah darimu? Duke Yuan Ke memegang tombak perak di tangan kanannya dan tombak hitam di tangan kirinya. Semua sisik naga di tubuhnya beriak dan semua otot di tubuhnya menonjol. Siluet naga di belakangnya meraung dengan kejam dan ekspresi wajahnya tampak seperti sedang merasakan kesakitan yang luar biasa. Duke Yuan Ke mengangkat kedua tombaknya dan mengeluarkan raungan keras saat dia bergegas menuju Yun Ce. Badai panas melanda ke arahnya tapi Yun Ce menghadapinya dengan tebasan pedangnya. Kemarahan Tuan. Kedua tombak Duke Yuan Ke yang digabungkan masih belum bisa dibandingkan dengan ukuran raksasa dari Heaven's Meeting Sword. Ketika Heaven's Meeting Sword menghantam dua tombak perak dan hitam, suara dering keras menyebar ke seluruh arena. Saat kedua lawan saling bentrok, lantai giok hitam mendalam di sekitar mereka mulai retak dan pecah, membentuk jaring laba-laba retakan yang meluas dengan cepat dengan mereka berada di tengah. Duke Yuan Ke yang dia hadapi sepertinya telah menjadi orang yang benar-benar berbeda. Dalam bentrokan sebelumnya, tombaknya dibengkokkan dengan satu tebasan dari Yun Ce dan bahkan tubuhnya terlempar. Saat ini, ketika dia memegang dua tombak pada saat yang sama, tidak hanya tubuh tombaknya yang menolak untuk menekuk sedikit pun ketika mereka bertabrakan dengan pedang Yun Ce, bahkan tubuhnya tidak mundur satu langkah pun. Pedang pemukul surga berwarna merah terang sedang dijepit dengan kuat dan kaki Yun Ce tenggelam jauh ke dalam tanah. Saat batu giok hitam di bawah kakinya mulai patah sepenuhnya, kedua kakinya mulai tenggelam semakin dalam ke tanah. Ini adalah konfrontasi langsung yang paling disukai Yun Ce, tapi dia saat ini ditahan dengan kuat oleh Duke Yuan Ke. Kedua petarung tiba-tiba berpisah dan tubuh Yun Ce tampak seperti akan terangkat ke udara ketika dia tiba-tiba berlari ke depan dan mengayunkan pedangnya ke arah kepala Duke Yuan Ke. Ketika kedua tombak Duke Yuan Ke keluar untuk menghadapi serangan itu, sosok Yun Ce kabur, tubuh aslinya muncul di belakang Duke Yuan Ke saat dia menggunakan bayangan patah Dewa Bintang untuk berada di belakangnya, dan dia menebas punggung Duke Yuan Ke dengan keras. Tanah meledak dan Duke Yuan Ke terlempar dengan keras ke lantai, tapi dia langsung bangkit kembali, menusukkan tombak hitamnya ke depan sambil menyapu tombak peraknya saat dia melakukan serangan balik. Kedua pupil matanya menunjukkan kilatan tak menyenangkan yang mirip dengan tatapan serigala ganas. Hati Yun Ce sedikit goyah karena dia sudah sangat paham dengan kekuatan serangan yang baru saja dia buat. Jika seorang tuan yang berada di tahap awal menerima pukulan ini, bahkan jika tuan itu tidak mati, dia setidaknya akan kehilangan separuh hidupnya. Namun jelas bahwa Duke Yuan Ke tidak menderita banyak luka dan dia bahkan dapat segera bangkit kembali dan melancarkan serangan balik, jelas bahkan energi dan darahnya tidak menjadi kacau. Peningkatan kekuatan luar biasa yang luar biasa itu, jelas disertai dengan penguatan besar kemampuan pertahanan Duke Yuan Ke. Yun Ce mengayunkan pedangnya untuk menghadapi serangan itu. Saat pedang dan tombak bertabrakan, cincin logam yang sangat menusuk telinga itu praktis merobek atap. Tubuh Yun Ce membungkuk ke belakang dan dia terlempar ke tanah sejauh puluhan meter. Kemudian Duke Yuan Ke, yang tubuhnya masih berakar, mengeluarkan raungan marah saat dia berlari ke depan, dan dua tombak yang membawa aura ganas menyapu ke depan bersama-sama. Tombak ganda itu berbenturan dengan pedang yang berat dan ketika dua kekuatan tirani terus saling bertabrakan, lantai dan langit-langit mulai retak, dan pecahan batu giok beterbangan di udara. Suara kekuatan raksasa yang bertabrakan mirip dengan deru petir ilahi dari surga ke-9 yang menghantam bumi. Suara gemuruh yang eksplosif dan keras ini menyebabkan darah dan energi semua yang hadir bergejolak dan melonjak.
Saat badai energi besar mulai muncul, seluruh aula kekaisaran iblis mulai bergetar hebat saat atap aula mulai ditutupi dengan retakan yang tampak semakin lama semakin panjang, sepertinya itu akan runtuh kapan saja. Atribut energi mendalam Yunce adalah berserk, dan senjata yang dia gunakan menyebabkan serangannya menjadi sangat keras dan ganas. Setelah Duke Yuan-ke menyulut garis keturunannya, kekuatannya yang membengkak segera mencari jalan keluar dan setiap pukulannya sama liarnya dengan tsunami. Jadi pertarungan antar manusia terus berlangsung dan setiap benturan tombak dan pedang ibarat dua gunung yang saling bertabrakan. Adegan di dalam arena telah membuat seluruh penonton tercengang dan bahkan ada beberapa murid muda yang menjadi pucat setelah menerima dampak dari gelombang suara. Mereka benar-benar yakin bahwa jika bukan karena penghalang yang dibuat oleh permaisuri iblis kecil, energi yang meluap akan langsung menghancurkan bagian dalam tubuhnya, dan mereka akan mati di tempat dengan darah mengalir dari ketujuh lubang wajah. Apakah ini benar-benar pertarungan antara dua orang generasi muda? Seorang senior berkata dengan wajah penuh keterkejutan dan teror. Pertarungan ini terjadi tepat di depan matanya, namun dia tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Orang yang mengatakan itu adalah seorang Grandmaster yang memerintah salah satu wilayah tenggara dari alam iblis ilusi. Kekuatan mendalam Duke Yuan-ke tiba-tiba meningkat dalam jumlah besar jadi dia kemungkinan besar menggunakan semacam seni rahasia, tapi meski begitu, Yunce sebenarnya masih bisa menghadapinya pukulan demi pukulan. Ini terlalu tidak terbayangkan. Duke Yuan-ke berada di tingkat ke-6 dari alam mendalam Tyrant sementara Yunce hanya berada di tingkat ke-10 dari alam mendalam langit. Dia bahkan lebih rendah dariku secara keseluruhan, tapi kekuatan yang masih dia tunjukkan begitu besar sehingga aku bahkan tidak bisa menghadapi satupun pukulannya, dari mana kekuatannya berasal. Namun, sepertinya Yunce berada dalam posisi yang tidak menguntungkan sejak awal, dan meskipun keduanya tampak menemui jalan buntu, yang selalu mundur adalah Yunce. Jika Yunce sedikit ceroboh, mungkin saja. Dalam sekejap mata, Yunce dan Duke Yuan-ke telah bentrok satu sama lain selama lebih dari 100 pertukaran. Kadang-kadang mereka bentrok di udara dan kadang-kadang mereka bertarung di tanah, dan seperti dua binatang buas-buas yang mengamuk, mereka bentrok dengan intensitas yang tak tertandingi. Setiap tabrakan akan mengguncang langit dan mengoyak bumi karena kekuatan hantaman ini menyebabkan dunia bergetar. Duke Yuan-ke memperoleh seluruh kekuatannya dari sumber yang dimiliki oleh semua praktisi, kekuatan yang sangat besar. Tapi tidak ada yang mengira bahwa Yunce hanya memperoleh setengah dari kekuatannya dari kekuatan yang sangat besar, dan itu adalah kekuatan yang sangat besar yang didukung oleh vena mendalam dewa jahat pada saat itu. Separuh kekuatannya berasal dari tubuh dan kekuatan fisiknya sendiri. Setelah kekuatannya menjadi liar, Duke Yuan-ke memang menakutkan, dan ketika mereka berdua bertukar pukulan, Yunce menjadi orang yang berada di bawah tekanan terus-menerus, meskipun dia tidak ketinggalan. Namun, ekspresinya masih tetap tenang dari awal hingga akhir, sementara Duke Yuan-ke menjadi semakin panik dengan setiap serangan berturut-turut. Dia tidak ragu-ragu untuk mengaktifkan kemampuan rahasianya, setelah memutuskan dirinya menderita efek samping yang sangat serius, dan itu menyebabkan kekuatannya menjadi liar. Dia awalnya berpikir bahwa dengan ini, dia pasti akan mengalahkan Yunce dengan cepat, dan dia juga percaya tanpa keraguan bahwa membunuh Yunce akan lebih mudah. Apa yang benar-benar di luar perhitungannya adalah meskipun kekuatannya telah mengamuk sedemikian rupa, dia hanya mampu menekan Yunce dengan selisih kecil. Dia dengan tegas mengertakkan giginya dan menyerang dengan putus asa, dan setiap pukulan dengan liar melepaskan kekuatan penuhnya saat dia bermaksud untuk langsung menghancurkan Yunce menjadi pecahan kecil. Namun setiap pukulannya telah diblokir oleh Yunce, dan meskipun gerakan terakhirnya dan aumannya mengguncang langit, dia tidak bisa meledakkan pedang besar berwarna merah terang itu.
Keadaan mengamuk seperti ini disebabkan oleh lonjakan seluruh energinya yang dalam ledakan terkonsentrasi dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dipertahankan terlalu lama. Selama periode ini, tubuh dan pembuluh darahnya yang dalam harus menanggung beban yang sangat besar. Wajahnya yang melengkung dan ekspresi kesakitan jelas bukan sebuah kepura-puraan. Pada titik ini, dia mulai merasakan energinya yang dalam menjadi kosong saat seluruh tubuhnya didera rasa sakit dan bahkan otaknya mulai merasakan sensasi pusing yang samar namun tak berkesudahan, tapi Yun Ce di depannya masih tenang, meskipun dia telah ditekan selama pertukaran. Arg, mata Duke Yuan Ke melebar dan semua pembuluh darah di matanya menyembul. Dia mengeluarkan raungan yang penuh dengan kekerasan dan rasa sakit, dan kedua tombaknya menyapu ke depan pada saat yang sama, seolah-olah dia ingin menghancurkan tubuh Yun Ce dengan kejam hingga berkeping-keping. Namun seiring deru angin yang dibawa oleh pedang, kekuatan dan energi tombaknya masih terhalang dengan kuat. Pedang berat Yun Ce dikunci dengan dua tombak, dan meskipun dadanya naik dan turun dengan keras, matanya masih setenang air. Dia memandang Duke Yuan Ke, yang terengah-engah seperti banteng dan matanya benar-benar merah, dan dia tiba-tiba tersenyum lembut, "Ada apa? Hanya itu yang kamu punya." Peningkatan kekuatan mendalam Duke Yuan Ke yang eksplosif kemungkinan besar akan menyebabkan praktisi mendalam manapun merasa terkejut. Namun, itu bahkan bukan sesuatu yang Yun Ce akan meliriknya. Mengamuk energi yang sangat dalam adalah kondisi yang sangat familiar bagi Yun Ce. Dari jiwa jahat, ke hati yang terbakar, dan kemudian ke api penyucian. Kemampuan yang menyebabkan kekuatan mendalam seseorang meningkat 2 kali lipat untuk sementara sudah merupakan sesuatu yang dianggap menantang surga di mata semua orang. Tapi hanya dengan menggunakan bentuk terendah kekuatan dewa jahat, keadaan jiwa jahat, Yun Ce sudah meningkatkan kekuatannya sebanyak 2 hingga 3 kali lipat. Status mengamuk Duke Yuan Ke tidak hanya berlangsung dalam waktu singkat, tapi juga membawa efek samping yang sangat besar. Yun Ce, di sisi lain, sekarang bisa mempertahankan kondisi hati terbakar kapan saja, dan itu bahkan tidak membebani dirinya. Bahkan kondisi api penyucian adalah sesuatu yang bisa dia pertahankan untuk jangka waktu yang relatif lama sekarang, dan selama dia tidak menggunakannya secara berlebihan, satu-satunya efek samping yang ditimbulkannya adalah kelelahan yang semakin cepat. Jadi bagi Duke Yuan Ke untuk memainkan tangannya yang menyebabkan kekuatannya yang dalam mengamuk di depan Yun Ce, dapat dikatakan bahwa Yun Ce sama sekali tidak terhibur. Pada saat yang sama, Yun Ce sangat jelas tentang konsekuensi menyebabkan kekuatan seseorang menjadi mengamuk. Awalnya ketika dia dengan paksa membuka jiwa jahat, hati terbakar, dan api penyucian, beban yang harus ditanggung oleh tubuh dan pembuluh darahnya yang dalam menyebabkan tubuhnya terasa seperti akan terkoyak, sensasi itu masih segar dalam ingatannya. Saat ini, dia memiliki tubuh Dewa Naga, garis keturunan Phoenix, dan dia telah dipengaruhi oleh energi langit dan bumi. Selain itu, dia juga selamat dari baptisan badai spasial, jadi baginya menanggung beban kekuatan besar yang jauh melampaui kekuatannya saat ini adalah sesuatu yang tidak menciptakan tekanan apapun baginya. Tetapi jika itu adalah Duke Yuan Ke, yang paling bisa dia tahan adalah 100 napas. Jadi saat ini, kekuatan dan semangat Duke Yuan Ke sepertinya sudah mulai runtuh. Ini tidak mungkin, ini tidak mungkin. Keadaan Duke saat ini, bagaimana mungkin itu tidak cukup untuk mengalahkanmu? Kata-kata Yun Ce dan ekspresi percaya dirinya seperti 100.000 jarum baja yang menembus jiwa Duke Yuan Ke. Dia melolong liar dan mengayunkan kedua tombaknya, membuat Yun Ce terbang ke kejauhan. Seluruh tubuhnya terbakar dan nyala api berputar-putar dengan ganas, dan bayangan naga di belakang punggungnya berkedip-kedip sebelum mengeluarkan raungan naga serak yang dipenuhi rasa sakit. Seluruh pembuluh darah di tubuh Adipati Yuan Ke membengkak saat bagian tubuh bersisik naga ini menonjol keluar secara aneh dan sebagian kulitnya pecah-pecah,
menyebabkan darah beterbangan kemana-mana. Ah, dia benar-benar berusaha sekuat tenaga. Melihat penampilan Duke Yuan-ke saat ini, Yun-che menggenggam Heaven's Meeting Sword dan menempatkannya di depannya. Meski matanya tenang, hatinya pasti tidak rileks. Setelah menahan lebih dari 100 serangan eksplosif Duke Yuan-ke, konsumsi energinya sangat besar. Ditambah dengan fakta bahwa dia juga telah menggunakan cukup banyak energi selama 4 pertarungan terakhirnya, kekuatan fisik dan mendalamnya saat ini bahkan tidak mencapai 30% dari biasanya. Yang menunggu setelah ini adalah lawan yang jauh lebih menakutkan daripada Duke Yuan-ke yang menunggunya, Huiran. Jadi sepertinya dia tidak bisa membiarkan pertempuran ini berlanjut lebih lama lagi dan dia harus menghabisinya secepat mungkin. Yun-che awalnya berencana untuk fokus pada pertahanan, menunggu sampai Duke Yuan-ke tidak bisa lagi menanggung beban di tubuhnya, dan kemudian mengalahkannya. Metode ini akan menghabiskan lebih sedikit energi dan memungkinkan dia mempertahankan lebih banyak kekuatan. Tapi melihat keadaan Duke Yuan-ke saat ini dan melihat bagaimana dia terus berjuang mati-matian dengan mempertaruhkan nyawanya, Yun-che tidak punya pilihan selain mempertimbangkannya sekali lagi. Ultimate, Naga Langit Sundar. Seluruh energi Duke Yuan-ke mengalir deras ke kedua tombaknya dan tombak panjang hitam dan perak mulai menghasilkan dua badai energi yang sangat besar. Kedua badai tersebut saling merangkul dan membawa aura yang mengancam akan menghancurkan langit dan bumi. Dalam sekejap, badai telah melanda seluruh arena, dan dalam batas-batas arena, yang hanya bisa digambarkan sebagai kecil dan sempit, Yun-che tidak punya jalan keluar. Ini hanyalah pendirian terakhir Duke Yuan-ke, di mana dia mempertaruhkan segalanya saat dia hampir putus asa. Menghadapi serangan habis-habisan gelombang energi yang melonjak, cahaya merah menyala di pupil Yun-che. Gerbang. Serangan menakutkan Duke Yuan-ke menghasilkan perubahan dalam pandangan dan jiwa setiap orang dan semua orang yang hadir menajamkan mata lebar-lebar saat mereka bersiap untuk melihat bagaimana Yun-che akan menghadapi serangan ini. Namun saat ini, semua orang tiba-tiba merasakan aura di sekitar tubuh Yun-che tiba-tiba meningkat drastis. Apa? Patriark keluarga Su yang bermartabat, Su Xiangnan, memandang Yun-che dan tangisan yang secara tidak sengaja dia keluarkan menyebabkan dia tersandung pada kata-katanya. Pertandingan ini sangat intens dan jauh melampaui apa yang diperkirakan siapapun. Bahkan ketika Duke Yuan-ke telah menggunakan kemampuan terlarang dan memperoleh kekuatan besar, Yun-che masih bisa bertahan. Dari cara semua orang melihatnya, ini sudah merupakan keajaiban yang melampaui keajaiban. Dia ditekan oleh Duke Yuan-ke dalam setiap gerakannya, semua orang di sayap barat khawatir Yun-che tiba-tiba tidak mampu menahannya dan dihancurkan oleh tusukan tombak Duke Yuan-ke. Tapi, apa yang tidak pernah mereka bayangkan adalah bahwa dalam kondisi seperti itu, aura Yun-che tiba-tiba berkobar dengan hebat. Ini adalah lonjakan kekuatan yang murni dan asli. Dan sejauh mana kekuatannya meningkat jauh melebihi Duke Yuan-ke. Hanya dalam kurun waktu singkat, dia sepenuhnya menutupi aura kekuatan yang dipancarkan oleh Duke Yuan-ke. Duke Zong, yang duduk di tengah sayap timur, tiba-tiba berdiri dan wajahnya menjadi sangat terkejut. Sehubungan dengan kurangnya keraguan Duke Yuan-ke dalam mengaktifkan seni terlarangnya, dia sebenarnya menyetujuinya secara diam-diam. Sebagai tuan muda istana Duke Zong, jika Duke Yuan-ke dikalahkan, itu juga berarti kekalahan seluruh istana Duke Zong. Meskipun efek samping melemahnya selama 3 bulan akibat penggunaan seni garis keturunan terlarang untuk menghancurkan Yun-che sangatlah serius, setidaknya itu lebih baik daripada konsekuensi kalah. Namun Duke Yuan-ke, yang telah membuat kekuatannya mengamuk, tidak bisa menghancurkan Yun-che, dan ini sudah menyebabkan Duke Zong merasa tidak nyaman. Pada saat ini, aura Yun-che tiba-tiba mengembang secara eksplosif dan mengejutkannya hingga dia hampir muntah darah di tempat.
Aura kekuatan yang meledak-ledak ini naik dan tiba-tiba menyerang Duke Yuan Ke menyebabkan Adipati yang mengamuk tiba-tiba menjadi lamban, dan bahkan aura tombak yang dipancarkannya menjadi lebih lembut. Menghadapi serangan habis-habisan Duke Yuan Ke, Yun Ce tidak lagi bertahan, sebaliknya, dia tiba-tiba berlari ke depan untuk menghadapi serangan itu secara langsung dan dia mengirim bintang tenggelamnya bulan jatuh yang ganas ke depan. Kekuatan pukulan yang datang dari Yun Ce jauh lebih tirani dibandingkan serangan sebelumnya. Badai energi besar yang ditimbulkan oleh tombak ganda Duke Yuan Ke menghantamnya seperti gelombang setinggi 1000 kaki yang menghantam tsunami setinggi 10.000 kaki, dan dalam sekejap, badai tersebut dapat ditekan dan dilahap. Serangan yang sangat kejam dan dahsyat menghantam dua tombaknya sebelum melanjutkan ke tubuhnya. Sebuah ledakan besar mengoyak udara saat kedua lengannya benar-benar kehilangan sensasi. Seluruh tubuhnya seperti daun yang berterbangan di tengah badai saat terbang dalam jarak yang sangat jauh sampai dia dengan keras menabrak atap aula kerajaan iblis. Demon Imperial Hall berguncang hebat sebelum tubuhnya menghantam lantai dengan keras, yang menyebabkan aula besar berguncang sekali lagi. Namun, karena dia telah terlempar tinggi ke udara, dia tidak terlempar secara horizontal. Saat tubuhnya terhenti, ia tidak meninggalkan batas arena. Duke Yuan Ke tampak sangat menyedihkan saat dia menopang dirinya dengan kedua tombaknya dan menarik dirinya tegak di tengah-tengah pecahan batu. Semua energi dan darah di tubuhnya dilemparkan ke dalam kekacauan total, dan tangan yang memegang kedua tombak terkoyak dan berlumuran darah. Karena perlindungan dari energi pelindungnya yang kuat, tebasan ini tidak menimbulkan banyak kerusakan, namun keyakinannya yang sudah goyah telah menerima pukulan besar. Saat berada di kondisi api penyucian, Yun Ce harus menanggung konsumsi energi dan beban yang sangat besar pada tubuhnya, jadi tentu saja dia tidak bisa menyia-nyiakan setengah detik pun. Saat Duke Yuan Ke berdiri, dia menyerbu masuk dengan cepat dan mengayunkan pedangnya ke depan. Semua pembuluh darah di tubuh Duke Yuan Ke bengkak atau robek, namun kilatan gila dan tidak menyenangkan tiba-tiba melintas di matanya. Setiap sisik naga di tubuhnya membengkak dan bunga darah yang mengerikan menyembur ke udara. Duke ini menginginkan hidupmu. Kedua mata Duke Yuan Ke berubah menjadi merah dan beberapa giginya patah. Dia mengangkat kedua tangannya dan dengan raungan rendah kesakitan, dia tanpa ragu menuangkan seluruh energi yang tersisa ke tombaknya. Siluet naga di belakangnya hancur dan bayangan dua naga ganas muncul di badan tombaknya, salah satunya berwarna perak, sedangkan yang lainnya berwarna hitam. Ini adalah langkah terakhir dari Istana Duke Zong, naga iblis yang membantai dunia. CR, hati-hati. Yun Qinghong dengan cepat berteriak. Sebagai salah satu jurus terakhir Istana Duke Zong, naga iblis membantai dunia biasanya sangat sulit dilakukan oleh Duke Yuan Ke. Baginya untuk menggunakan gerakan ini secara paksa ketika dia dalam keadaan seperti itu, orang bisa membayangkan jenis beban yang harus dia tanggung. Namun saat ini, semangat Adipati Yuan Ke berada di ambang kehancuran, jadi mengapa dia masih peduli dengan konsekuensinya? Setelah gerakan ini, jika ada yang tidak beres, bahkan ada kemungkinan bahwa pembuluh darahnya yang dalam akan terluka parah. Tetapi bahkan dengan kekuatannya saat ini, itu masih sangat menakutkan. Yun Ce, pergi dan mati. Naga iblis membantai dunia. Naga ganas berwarna perak dan hitam terbang dari tombaknya dan mereka meliuk-liuk dengan ganas saat mereka terjalin dan menembus udara. Sebelum kedua naga itu mendekati Yun Ce, dia sudah tertembak akibat serangan itu, pakaiannya dengan cepat terkoyak-koyak, dan dia bahkan hampir tidak bisa membuka matanya. Ini benar-benar gerakan yang kuat, tapi orang ini baru melepaskan kekuatan ini setelah dia menanggung beban berat untuk waktu yang lama dan energinya yang dalam hampir kosong. Apakah dia lelah hidup? Menyegel awan mengunci matahari. Penghalang dewa jahat muncul sesaat, dan kedua naga ganas itu sepenuhnya termakan oleh penghalang Yun Ce.
Kekuatan destruktif melonjak hebat dan meletus dan penghalang dewa jahat hancur akibat dampaknya. Suara pemotongan memenuhi telinga Yunce. Dan setelah 3 napas, penghalang dewa jahat akhirnya hancur, namun 90% kekuatan naga iblis membantai dunia telah berkurang juga. Meskipun sisa energi membuat Yunce terbang sejauh puluhan meter, dia hanya mengalami beberapa luka ringan. Akhirnya aku bisa mengakhirinya. Yunce menyeka darah dari sudut mulutnya, sosoknya kabur saat menembus pasir yang berterbangan di sekelilingnya, dan dia menghantamkan pedangnya ke tubuh Duke Yuan-ke yang benar-benar linglung. Duke Yuan-ke telah mempertaruhkan seluruh sisa energinya dalam satu pukulan itu dan bahkan tidak ada sedikit pun energi yang tersisa untuk melindungi tubuhnya. Pedang Yunce yang kekuatannya hanya 2/10 menyebabkan tubuhnya terbang di udara seperti sekarung daging busuk. Tubuh Adipati Yuan-ke menghantam lantai dengan keras dan seluruh tubuhnya berlumuran darah. Namun, luka yang disebabkan oleh Yunce semuanya adalah luka dalam yang berupa patah otot atau patah tulang. Darah yang menutupi dirinya disebabkan oleh tubuhnya yang tidak mampu menahan beban yang berlebihan dan pecah. Sejumlah besar darah segar mengalir dari kepala, tubuh, dan punggung tangan Duke Yuan-ke. Dia berbaring diam di tanah dan matanya tertuju pada langit-langit aula besar yang buram. Mereka kusam dan tak bernyawa dan sepertinya dia berada dalam alam mimpi yang sangat singkat. Dia membuka mulutnya tetapi tidak ada suara yang keluar sama sekali, dan kesadarannya benar-benar hilang. Kepalanya berguling ke belakang saat dia benar-benar pingsan. Duke Yuan-ke telah kalah. Seluruh aula menjadi sunyi senyap dan orang bahkan bisa mendengar suara pin drop. Bahkan istana Duke Zong tidak bergerak dalam waktu lama setelah melihat Duke Yuan-ke yang berlumuran darah dan tak sadarkan diri tergeletak di tanah. Mereka semua menjadi bisu. "Kakak, sungguh luar biasa. Kakak, kamu terlalu hebat." Teriakan nyaring dan emosional terdengar di aula besar. Xiao Yun sudah menari dengan penuh semangat saat dia bersorak liar sampai dia kehilangan suaranya. Sorakan Xiao Yun seperti percikan yang menyalakan tong mesiu, dan seluruh aula Kaisar Iblis meledak menjadi suara. Yunce menang lagi, Yunce benar-benar menang lagi. Astaga, ini hanya sederhana. Duke Yuan-ke menggunakan seluruh kekuatannya dan menampilkan semua gerakan terakhirnya. Dia bahkan tidak segan-segan menggunakan seni terlarang. Bahkan setelah Yunce bertarung dalam 4 pertandingan, dan keempat lawannya adalah individu yang berdiri di puncak, yang namanya telah mengguncang seluruh alam iblis ilusi, Yunce masih memenangkan setiap pertarungan. Dia hanyalah monster. Saya secara pribadi telah menyaksikan kenaikan gemilang dari seorang jenius tertinggi hari ini. Bagiku untuk datang ke kota kekaisaran iblis dan melihat dengan mataku sendiri seorang jenius yang tampaknya telah keluar dari mitologi, kompetisi ini cukup untuk memuaskanku selama sisa hidupku. Setelah pertarungan sebelumnya, nama Yunce pasti akan mengguncang langit. Tapi setelah pertandingan ini, dia telah memenuhi syarat untuk dicatat dalam sejarah-sejarah alam iblis ilusi kita. Mengalahkan 5 tuan tingkat menengah dengan kekuatannya hanya di alam mendalam langit belum pernah terlihat sebelumnya dalam sejarah alam iblis ilusi, dan sepertinya prestasi seperti itu tidak akan pernah terlihat lagi setelahnya. Bagus. Yun Qinghong dan Mu Yurou mengatupkan tangan mereka dan mereka begitu tersentuh hingga hampir tidak bisa berbicara. Semua murid muda yang hadir tercengang tak sadarkan diri. Salah satu dari mereka adalah eksistensi puncak di antara rekan-rekan mereka, dan biasanya, mereka sangat bangga dan sombong. Setelah menyaksikan pertarungan yang sangat sengit itu, kekuatan Yunce yang sangat menakutkan telah menyebabkan mereka semua ketakutan. Bahkan sampai pada titik di mana keberanian mereka telah terkoyak-koyak. Di hadapan kekuatan yang ditunjukkan oleh seseorang yang seumuran, mereka merasa bahwa kekuatan mereka bahkan tidak pada standar yang dapat ditampilkan sebagai tontonan yang memalukan. Ketika Su Zizan kalah, sayap timur masih memiliki 6 pesaing,
sedangkan sayap barat hanya tersisa 1. Selain itu, pesaing terkuat yang tersisa di sayap timur terdiri dari Huiye, Yuan Ke, dan Huiran, dan siapapun di antara mereka dapat mengalahkan Su Zizan sepenuhnya. Di sisi lain, petarung terakhir sayap barat, Yun Ce, memiliki kekuatan yang sangat lemah, semua orang mengabaikannya. Semua yang duduk di sayap barat berpikir bahwa pertandingan ini akan berakhir persis seperti yang mereka prediksi sebelumnya, entah itu atau akan berakhir dengan kekalahan yang bahkan lebih menyedihkan dan memalukan daripada yang diperkirakan. Tapi tidak satu pun dari mereka yang bisa meramalkan bahwa Yun Ce akan benar-benar mengalahkan Jiu Fangyu, Xiao Donglai dan Qiang Yanwu. Tak disangka dia akan mengalahkan orang yang menduduki peringkat ketiga di antara Illusory Demon Seven Sions, orang yang memiliki garis keturunan Kaisar Iblis dan seni mendalam terkuat, Duke Huiye. Dan untuk mengalahkan anggota lain dari Illusory Demon Seven Sions, Duke Yuan ke peringkat kedua, yang bahkan tidak ragu-ragu untuk menggunakan keterampilan mendalam terlarang. 5 kemenangan berturut-turut. Setiap pertandingannya telah mengguncang jiwa semua orang yang menonton. Itu adalah rangkaian 5 kemenangan berturut-turut yang telah sepenuhnya membalikkan semua logika. Ini adalah serangkaian 5 pertandingan yang akan menimbulkan keributan besar di seluruh alam iblis ilusi. Selain serangkaian kemenangan tersebut, semua kekalahan sebelumnya yang terjadi di kedua belah pihak menjadi sangat tidak berarti dan semua kemenangan sebelumnya tidak layak untuk disebutkan. Rangkaian pertandingan ini terlihat seperti sebuah kompetisi namun sebenarnya merupakan pertaruhan rahasia antara dua faksi besar yang diadu satu sama lain. Itu adalah pertarungan antara kesetiaan dan ambisi, tapi semua ini dibayangi oleh Yun Ce, yang telah menjadi satu-satunya protagonis saat dia menarik semua perhatian dan memenangkan hati semua yang hadir. Ketika mereka yang duduk di sayap barat menatap ke arah Yun Ce sekarang, setiap tatapan dipenuhi dengan kemegahan yang belum pernah ada sebelumnya. Para tetua keluarga Yun yang berkumpul dipenuhi dengan emosi sedemikian rupa sehingga mereka tidak bisa berkata-kata atau tidak dapat membentuk kalimat yang koheren. Mengenai masalah anak angkat yang diambil Yun Qinghong, awalnya semua orang merasa itu tidak pantas dan mereka bahkan membencinya karena kekuatannya terlalu rendah. Baru sekarang mereka menyadari bahwa keluarga Yun sebenarnya telah mengambil harta karun yang sangat besar. Duke Yuan Ke yang tidak sadarkan diri dibawa keluar arena oleh orang-orang dari istana Duke Zong saat mereka dengan cepat membawanya keluar dari Demon Imperial Hall. Jika dia tidak segera mendapat pertolongan medis, kemungkinan besar dia akan menjadi lumpuh sejak saat itu. Duke Zong tidak pergi bersama mereka, tapi ekspresi wajahnya dan Duke Huai menjadi suram dan jelek. Dalam setiap 5 pertandingan Yun Ce, hanya setelah pertandingan selesai mereka menyadari betapa mereka telah meremehkan Yun Ce. Pertandingan ini tidak terkecuali. Dari akhir pertandingan ketiga Yun Ce dan seterusnya, Duke Huai ingin membunuhnya. Namun saat ini, dia belum pernah merasakan keinginan yang begitu kuat agar seseorang segera menghilang dari muka bumi. Dia telah terlalu sering dikejutkan oleh Yun Ce dan setiap kejutan yang menyertainya membawa aura bahaya yang sangat tebal dan berat. Dia tidak memiliki pengetahuan apapun tentang asal-usul Yun Ce yang sebenarnya. Satu-satunya hal yang dia tahu adalah bahwa Yun Ce baru berusia 22 tahun, berapakah usia 22 tahun? Putra yang paling dia sukai, Huiran, orang nomor 1 di masa depan yang diakui secara publik di alam iblis ilusi, pasti tidak memiliki kekuatan seperti itu ketika dia berusia 22 tahun. Jika dia terus menjadi dewasa, tak lama lagi, dia bahkan akan melampaui Huiran. Jika dia dibiarkan berkembang sepenuhnya di masa depan, dia akan melampaui dirinya sepenuhnya. Seseorang sekaliber ini bahkan adalah anak angkat keluarga Yun. Seseorang yang berdiri di sisi musuhnya. Seseorang sekaliber ini bahkan adalah anak angkat keluarga Yun. Seseorang yang berdiri di sisi musuhnya.
Duke Zong dan Duke Huai bertukar pandang, dan mereka berdua bisa melihat niat membunuh yang sangat kuat di mata masing-masing. Di tengah arena, Yun Ce menopang dirinya dengan pedangnya yang berat sambil dengan lembut berlutut di tanah yang bopeng. Seluruh tubuhnya gemetar, dan dia terus-menerus terengah-engah, suara setiap tarikan napas sangat kasar dan berat. 4 pertarungan sebelumnya, dan terutama pertarungan dengan Hui Ye, telah menghabiskan banyak energinya. Terlebih lagi, dia baru saja bersilangan pedang dengan Yuan Ke selama lebih dari 100 ronde, dan pada akhirnya, dia telah membuka gerbang api penyucian. Dia bahkan telah mengaktifkan Sealing Cloud Locking Sun ketika dia mengaktifkan api penyucian, sehingga konsumsi energinya sangat besar. Sekarang setelah dia rileks, dia bisa merasakan tekanan yang seberat gunung menekan seluruh tubuhnya. Baginya untuk berdiri sendiri adalah tugas yang sangat sulit. Ah, kakak laki-laki. Setelah melihat Yun Ce berlutut di tanah, hati Yun Xiao menegang dan dia buru-buru berseru, "Ayah, cepat minta kakak meninggalkan panggung. Kakak telah bertarung dalam 5 pertarungan berturut-turut dan tidak mungkin baginya untuk terus bertarung, terlebih lagi, satu-satunya yang tersisa di sisi lain adalah Hui Ran yang paling menakutkan." Hui Ran, kepala ilusori Demon Seven Sions, tingkat ke-8 dari alam mendalam Tyrant. Dia adalah eksistensi yang benar-benar melampaui generasi muda lainnya dan dia adalah orang nomor 1 yang tak terbantahkan, digambarkan sebagai sangat kuat oleh mereka yang tinggal di kota Kekaisaran Iblis. Meskipun dia, Hui Ye, dan Yuan Ke dikelompokkan bersama di peringkat 3 teratas, kemampuannya tidak melebihi Hui Ye dan Yuan Ke sedikit pun. Sebaliknya, kekuatan itu telah melampaui kekuatan mereka hingga ke titik di mana bahkan jika kekuatan Hui Ye dan Yuan Ke dijumlahkan, kekuatan tersebut masih jauh tertinggal dari kekuatan Hui Ran. Meskipun kekuatan yang ditunjukkan Yun Ce dalam 5 kemenangan berturut-turutnya telah mengejutkan semua orang yang menyaksikannya, mereka yang mengetahui kemampuan sebenarnya dari Hui Ran pasti tidak akan mengira bahwa Yun Ce adalah tandingan Hui Ran. Lebih penting lagi, Yun Ce yang telah bertarung 5 kali berturut-turut tidak memiliki banyak kekuatan tersisa. Patriark, cepat-cepat suruh dia meninggalkan panggung. Tetua Agung Keluarga Yun, Yun Waitian berkata dengan cemas, jika Hui Ran naik panggung, mengingat temperamen Duke Huai, dia pasti akan membuat Hui Ran memberikan pukulan mematikan pada Yun Ce. Patriark, saya setuju. Bagi Yun Ce untuk bisa mencapai sebanyak ini sudah merupakan kemenangan besar bagi keluarga Yun kita. Saat ini, jelas bahwa kekuatannya sudah habis dan dia harus segera meninggalkan panggung, jika tidak, maka akan terlambat. Mengingat kekuatan Hui Ran, jika dia ingin membunuh Yun Ce saat ini, dia hanya membutuhkan 1 tarikan napas. Pada saat itu, bahkan jika kita mencoba untuk campur tangan dan menyelamatkan nyawanya, itu sudah terlambat, tambah tetua kedua dengan tergesa-gesa. Mengingat kekuatan yang ditunjukkan Yun Ce dan statusnya sebagai anak angkat keluarga Yun, mereka sudah menyadari bahwa nasib Yun Ce adalah masalah besar yang kemungkinan besar akan menyangkut masa depan seluruh keluarga Yun. Yun Qinghong secara alami lebih khawatir daripada orang lain ketika menyangkut keselamatan Yun Ce. Dia dengan cepat mengirimkan transmisi suara ke Yun Ce, "CR, biarkan ayah mewakilimu dan meninggalkan pertandingan final kompetisi ini. Jika dia secara pribadi turun tangan untuk meninggalkan pertandingan dengan Hui Ran, tentu saja itu akan sangat melindungi martabat Yun Ce." Tapi saat dia menyelesaikan transmisi suaranya, dia melihat Yun Ce memiringkan kepalanya untuk melihatnya, dan setelah itu, Yun Ce perlahan menggelengkan kepalanya. Seluruh wajahnya dipenuhi keringat dan rona merah menyala mewarnai wajahnya, tapi matanya tegas dan tegas seperti besi. Hati Yun Qinghong terasa seperti terpukul keras. Dia tidak berdiri, juga tidak mengeluarkan suara. Bahkan jika semua tetua melangkah maju untuk segera menasihatinya,
Dan bahkan jika semua leluhur dan adipati yang duduk di sayap barat terus-menerus menggunakan ekspresi dan transmisi suara mereka untuk memohon padanya, dia tetap tidak bergerak. Suamiku, Mu Yurou meraih lengan Yun Qinghong, dan telapak tangannya terasa dingin mematikan. Sebaliknya, Yun Qinghong menggenggam tangannya dan berbisik padanya dengan suara rendah dan lembut, namun tegas, Yurou, ini adalah tekad CR sendiri, kami tidak punya hak untuk secara sewenang-wenang mengambil keputusan atas namanya. Tapi jangan khawatir, dia adalah putra kami, dan bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawaku, aku pasti tidak akan membiarkan dia jatuh ke dalam rencana jahat. Tapi saat dia berbicara, tangannya yang lain sudah terkepal erat dalam cengkeraman maut, dan sekelompok kecil petir yang menakutkan berkumpul tanpa suara di telapak tangannya, jika Huiran benar-benar berusaha membunuh Yunce. Dan Yunce tidak mampu untuk membela diri, bahkan jika dia benar-benar kehilangan seluruh kedudukan dan reputasinya, dia tidak akan ragu untuk membunuh Huiran sendiri.